manusia setengah hewan yang menatap gue serem banget, dan ada beberapa orang yang disiksa sampai berdarah. Mas Tito tuh. Gue untuk pinggir danau sekitar 3 km dari rumah gue itu tadi. Untung nggak ada yang kayak Tito. Selamat malam, salam damai untuk sahabat spiritual. Di video kali ini kita akan membacakan DM cerita tentang kisah mistis dan misteri yang dialami oleh teman-teman. Bagi yang belum pernah DM, silakan DM. Yang punya cerita, DM saja di Instagram kami bumi_spiritual, atau bisa juga komen di bawah ya. Nah, sekarang gue akan bacakan kiriman dari Laila. Baca ya. Salam bumi spiritual. Gue punya cerita nih tentang Mister main jelangkung. Gue punya cerita nih tentang misteri main jelangkung. Oh iya nih, kurang satu ini. Salam bumi spiritual. Gue punya cerita nih tentang misteri main jelangkung. Gue pernah main jelangkung di salah satu rumah kosong di samping rumah gue sendiri. Saat itu gue main jelangkung bertiga sama temen-temen, namanya Vicky dan Wisnu. Gue niatnya mau cari wangsit di rumah kosong. Oh yeah. Setiba gue di rumah kosong itu, temen gue langsung bakar kemenyan dan ditaburi bunga-bunga ke jelangkung yang mau dimainin. Mulai gue sama temen gue itu mainin jelangkung dengan bacaan-bacaan dari temen gue yang katanya itu bisa mangroh di tempat itu. Sudah 1 jam, akhirnya gue mulai ngerasain ketakutan karena ada suara ketawa kunti gitu pas dari belakang gue yang gue itu sampai merinding. Dan gak lama kemudian jelangkung yang gue pegang itu terasa dingin dan sangat berat di tangan gue. Dan temen gue ngomong, jika lu jauh datanglah, jika lu deket kemari, gerakin boneka jelangkung ini. Terus seperti itu dia ngomong. Gak tahu kenapa boneka jelangkung itu kelempar dengan sendirinya di tangan gue. Dan gue semua mulai gelisah, saling melihat wajah teman-teman gue. Pas gue ambil boneka itu, badan gue gak bisa bergerak. Terasa ada perempuan cantik pakai baju kebaya putih dengan gaun panjang, seperti ngajak gue ke tempat dia berada gitu. Dan mungkin ya. Dan nggak tahu kenapa di situ pandangan gue mulai gelap dan nggak bisa ngelihat teman-teman gue, dan gue nggak tahu di mana nih. Tapi rasa ketakutan gue hilang dan gue hanya merasa bimbang gue ini ada di mana. Dan di depan gue hanya ada cahaya warna hijau yang berputar seperti pusaran waktu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ada di suatu tempat yang penduduknya berwujud aneh-aneh, setengah manusia setengah hewan yang menatap gue serem banget, dan ada beberapa orang yang disiksa sampai berdarah. Serem juga nih, dengan dicambuk makhluk-makhluk aneh itu. Dan sampai di situ ada makhluk bentuknya berbadan manusia, bersisik, dan kepalanya seperti kadal. Kadal seperti Mas Tito tuh. Gue untuk mengikutinya. Terus gue ngikutin, dan akhirnya gue ketemu dengan sosok perempuan yang gue lihat itu pakai baju kebaya putih dengan mahkota warna kuning hijau, dan badannya itu berbentuk ular panjang, dan dijaga oleh 4 orang yang bentuknya aneh-aneh. Dan sosok itu berkata sama gue, aku Nyai Kinarsi yang melihatmu memanggil kaumku. Kamu sudah di kerajaanku, apa yang kamu cari? Dan gue hanya diam saat itu dan cuma berkata, di mana teman-temanku Nyai?
Kata Nyai, teman-temanmu sedang mencarimu. Kenapa aku bisa di sini? Kata Nyai, karena aku membawamu. Aku ingin pulang, Nyai. Kata Nyai, nikmatilah keindahan kerajaanku. Wah, berarti ini udah di alam gaib berarti. Berarti dia udah masuk ke ranah gaib. Sampai kamu menemui cahaya di depan kencanaku. Dan si Nyai Kinarsi itu pergi dengan 4 penjaganya itu. Dan semakin lama gue semakin ketakutan di kerajaan itu karena banyak suara-suara tertawa yang menakuti gue dan wajah-wajah aneh dan seram di sekeliling itu, sampai gue berteriak manggil-manggil Nyai Kinarsi itu, teman-teman. Dan terus gue capai cahaya kencana itu dengan badan gue yang sudah lemes. Jalan pun sudah merangkak menangis. Gak kuat diri gue saat itu. Akhirnya Nyai Kinarsi itulah membangunkan gue dan memberi gue secangkir air. Dan berkata, teman-temanmu dan keluargamu sudah menunggumu. Kembalilah dan sampaikanlah salamku. Sampai saat itu gue terbangun. Gue sudah ada di pinggir danau sekitar 3 km dari rumah gue itu tadi. Jauh banget. Dengan keadaan badan yang pucat, basah, dan sudah ditemukan teman-teman gue dan orang tua gue. Sampai saat itu gue bersyukur dan gak mau lagi main yang namanya jelangkung. Jadi ini dia bertiga main jelangkung di rumah kosong, katanya nggak jauh dari rumahnya nih. Nah, karena temannya itu orang bisa yang bisa memanggil roh di rumahnya. Nah, ketika temannya membacakan mantra-mantra mungkin ya, nah temannya si Laila ini langsung masuk ke alam gaib. Kalau dari cerita kiriman Laila ini, gua ngambil kesimpulannya aja deh ya. Dari cerita misterinya itu, dia ini kan melakukan permainan jelangkung gitu kan, memanggil suatu sosok gitu atau ruh gitu kan ke bentuk media benda gitu. Media bendanya itu kan berbentuk jelangkung. Dan di saat dia main jelangkung itu kan keadaan dia nih lemah atau nggak sadar diri, udah di alam bawah sadar dia gitu, Ray. Masuklah ke ranah gaib. Ya, ranah dunia gaib. Mungkin bisa juga ini dia masuk ke ranah gaib itu karena siapa Laila ini kan ingin tahu gitu dunia gaib itu seperti apa gitu. Dan dia juga di sini kan tanpa sengaja kan bermain jelangkung, dia manggil nyambat gitu kan. Nah kan dipertemukan dengan si Nyai Kinarsi itu kan. Terus dibawalah dia nih ke alam kerajaannya. Yang alam keadaan dia nggak sadar itu kan dia udah masuk ke ranah gaib itu, ke kerajaan si Nyai Kinarsi itu kan. Di saat itu Nyai Kinarsi itu nggak menemani. Setelah ketemu ceritanya tuh ngilang tuh Nyai Kinarsi. Jadi digangguin sama sosok-sosok gaib gitu, sampai dia nggak kuat. Sampai dia minta tolong ke teman-temannya, mana temen gue tolong, orang tua gue mana nih. Nah sampai dia merangkak-rangkak tuh yang tadi gue baca, sampai dia merangkak. Akhirnya yang ditolongin Nyai Kinarsi juga yang nolongin, yang membangunkan dia tuh kan, sampai merangkak dibangunkan. Terus kata Nyai Kinarsi, pulanglah, kembalilah, karena temanmu sama keluargamu sudah menunggu. Sampaikan salamku. Itu juga serem ya, disuruh sampein salamnya dari Nyai Kinarsi. Jadi dia masuk ke ranahnya si kerajaan Nyai Kinarsi ini kan, udah ke alam gaib dan melihat bentuk segala macam-macam aneh-aneh ya. Ya itulah namanya kalau dunia gaib. Tapi Nyai Kinarsi itu dia kan berbentuk ular loh. Berbentuk ular terus. Berbentuk tapi ular. Mahkota tadi. Badannya berbentuk ular, Pokoknya dia kan disuruh nyari cahaya di depan kencana ya kan. Nah, ketika sadar dia sudah berada di 3 km dari tempat dia main jelangkung, tapi di dekat danau. Berarti kerajaannya memang di daerah. Iya, mungkin dia ini si Nyai Kinarsi ini punya kerajaan itu, sosok pintu gaibnya gitu kan di danau itu, Ray. Tahu juga nih danau apa juga. Iya, ini nggak dikasih tahu nih danau mana gitu. Memang kalau manggil itu jelangkung itu rupa-rupa ya, bisa datangnya genderuwo atau ya kan namanya manggil, Ray, kan. Dia manggil, dia nggak tahu nih yang dia manggil itu siapa kan. Yes, ya ini kan contohnya ini kan si Nyai ini kan yang nyambat yang datang ke situ kan. Mungkin entah ini si orangnya nih Lailanya itu ingin tahu, ingin ngerti tentang dunia gaib gitu kan, dengan rasa perasaan penasaran dia. Ya, akhirnya di alam bawah sadar dia itu down dan jatuhlah ke ranah gaib gitu ya, ke pintu gerbang gaib gitu.
Dia kan main jalangkung nih, Ray. Main jalangkung dan dia tuh melihat seperti putaran waktu gitu kan. Ya mungkin dia di alam bawah sadar dia itu, entah kita nggak tahu dia lagi berjalan gitu kan, berjalan entah dia di saat itu dia berjalan ingin ngapain, atau dia melihat lagi pas main alam bawah sadarnya dia tuh nggak ngeliat temennya gitu, apa dia lagi kabur pas jalangkung itu jatuh dia kabur gitu kan. Nah terus dia masuk ke dimensi lain itu kan, bisa juga kayak gitu, Ray. Jadi teman-teman ya, yang punya cerita ini bagus nih ceritanya, terima kasih nih Laila nih. Ini nulisnya berkali-kali nih, ada 3-4 scene nih. Jadi yang gue lihat dari cerita dia nih, Ray, si Laila ini main jalangkung sama teman-temannya itu, dia masuk ke dimensi lain gitu kan, dalam keadaan dia nggak sadar nih. Dalam keadaan dia nggak sadar itu masuk ke dimensi lain itu, entah dia pas jalangkungnya itu dia jatuh kabur, terus dia masuk ke dimensi lain itu dan teman-temannya nggak tahu kan, hilang gitu. Kalau orang bilang itu nggak bisa diumpetin oleh makhluk halus gitu ya. Dia diumpetin makhluk halus. Nah dan dia di sini kan menceritakan di alam yang dia lihat itu kan bentuknya sosok Nyai Kinarsi yang berbentuk setengah ular ya, setengah ular memakai mahkota, dan dia ada di kerajaan Nyai Kinarsi itu kan. Dan di situ juga banyak bentuk-bentuk yang tadi di sini diceritain, banyak wajah binatang lah, tentang yang gaib-gaib, ya bentuk-bentuk jin di sana lah ya kan, di kerajaan sana. Ya mungkin itu bentuk dari si energi yang kerajaan di sana nih, kerajaan di Nyai Kinarsinya itu ya bentuknya seperti itu, Ray. Seperti ada yang dia bilang kayak ada bentuk kadal ya kan, katanya gitu. Ada bentuk kadal yang nangis-nangis terus. Pasti Tito dah ya. Untung nggak ada yang kayak Tito. Untung ya kalau ada yang kayak Tito bahaya. Oke teman-teman, DM segera kita akan bacakan satu persatu. Sebenarnya banyak, cuman karena durasinya ini cukup lumayan panjang, jadi kita akhiri di Spotify Bumi Spiritual dengan cerita yang ada di channel YouTube kami ini ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini selalu berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.